ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa ketemu berkumpul dalam rangka pengajian malam Selasa. Metik jambu di Jelambar. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Beli kelapa di Jelambar. Bapak-bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya Bu ya. Yang lain mah belakangan nggak apa-apa. Kalau nggak ada nikmat sehat, nikmat yang lain nggak ada artinya. Iya. Naik Mercy sama naik bajai sama aja kalau sakit. Rasanya sama aja. Ibu ya, punya duit nggak punya duit. Kalau sakit mah sama aja. Bahkan lebih parah lagi kalau sakit nggak punya duit ya. Nah malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang rukun iman. Ya untuk itu kepada Bapak Edi kami persilakan untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6 perkara. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qadar Allah yang baik dan yang jelek itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Adapun makna lafaz la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah secara hak atau benar di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Ada yang bilang orang gini hari masih ngaji rukun iman aja gitu ya. Udah pada tua ngajinya rukun iman, tinggalan gitu katanya. Rukun iman mah gampang katanya. Cuma ada 6 doang gitu ya. Padahal kalau dia tahu justru rukun iman ini kenapa kita terus pelajarin Bu, Pak? Karena ini merupakan pondasi kita. Ini dasarnya kita. Ibarat rumah nih pondasinya. Kalau pondasinya kuat, rumahnya kuat bangunannya. Kalau pondasinya enggak kuat, rumahnya enggak kuat. Kalau pondasinya miring, rumahnya miring.
Orang gimana imannya? Kalau imannya kuat, maka kehidupannya juga kuat. Tapi kalau imannya miring, pondasinya miring, maka jalannya juga hidupnya miring. Gitu. Jadi orang itu bagaimana imannya. Gitu. Ya. Dan rukun iman ini memang singkat. Ya, ulama menetapkan 6 rukun iman. Perkara apa tuh? Oh, iya. Jadi ulama menetapkan rukun iman itu bagiannya ada 6 gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, kalau kita kaji lebih mendalam, itu memang luas sekali pembahasannya, Masya Allah. Ya. Nah yang pertama, rukun iman itu arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6 gitu ya. Apa itu arti iman? Li'annal imana alladhi huwa at-tasdiqul qalbi. Iman yaitu pembenaran, at-tasdiq dengan qalbi, dengan hatinya. Jadi iman itu membenarkan di hati kita. Kemudian kita ucapkan ya dengan lisan kita. Itu namanya iman. Wasyar'an, adapun secara syara, secara agama, at-tasdiqu bijami'i maja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan seluruh apa-apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama. Itu namanya iman. Ya. Jadi iman itu membenarkan apa-apa yang datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iman. Jadi iman itu artinya pembenaran, membenarkan. Muratibul iman homsatun. Rukun tingkatan iman itu ada tingkatannya, Bu. Jadi enggak semua orang imannya rata. Itu iman itu ada tingkatannya. Nah, yang pertama awaluha al imanu at-taklid. Iman orang yang taklid, orang yang ngikut. Nah, imannya orang awam. Jadi dia ngikut tanpa dalil. Tanpa tahu dalil. Sholat, dia ikut aja sholat. Dia nggak tahu dalil sholat. Wa yuqimuna sholah di Quran. Dia nggak tahu. Dia zakat, dia ikut aja zakat. Dia nggak tahu dalilnya. Wa yu'tuna zakah, tunaikan zakat di Quran. Dia nggak tahu, pokoknya saya mengikut. Pokoknya Pak Edi sholat ya saya sholat. Pak Edi tahlil, saya ikut tahlil. Walaupun saya nggak tahu dalil tahlil. Pak Edi pulang bawa besek, saya bawa begitu. Jadi saya mau ikut aja beseknya, gitu bawa besek. Itu namanya iman orang awam. Jadi dia mah ikut apa kata gurunya, gitu. Jadi ya, pokoknya apa yang dilakukan gurunya mau benar kayak mau salah, dia ikut aja. Gitu. Karena memang dia orang awam, dia bukan orang alim. Nah, imannya itu namanya iman orang awam. Siapa mereka? Ya kita semua nih kadang-kadang ada yang cuma ngikut aja, tapi nggak tahu dalil. Orang berangkat haji, berangkat umroh ikut aja, tapi dalilnya nggak tahu di dalam Al-Quran. Ya, banyakan kita ada. Bagaimana? Imannya sah atau tidak? Wa huwa yasihu imanuhu bil isyani bitarkiz nazari. Jadi sah imannya. Orang ini imannya sah. Ya. Orang awam imannya yang ngikut itu sah. Nah, asal yang dia ikutin adalah ulama, para kiai. Dan kita yakin kalau kita ikut ulama, ikut kiai, walaupun kita nggak tahu dalilnya, nggak mungkin ya Bu ya. Ustadz, kiai ngajak kita kepada kesesatan. Pasti ada dalil. Ya ada tetangga saya, dia nanya Ustadz, tahlilan kan nggak ada dalilnya. Dia bilang begitu. Nggak ada tahlilan dalilnya. Gitu. Kenapa ikut? Orang-orang pada ngikut aja, karena ngikutnya ulama kiai. Saya rasa nggak mungkin. Ini secara logika aja, nggak mungkin ulama dari zaman engkong kita, kakek kita dulu turun-menurun ngejalanin tahlilan dari rumah ke rumah, di musola, di masjid, di mana seluruh Indonesia. Nggak mungkin mereka itu melakukannya tanpa ada dasar, tanpa ada dalil.
Biasanya ntar kita ketemunya kalau kita ngaji. Kalau udah kita ngaji lebih mendalam, oh iya ini dalilnya, ini hadisnya. Dan ternyata memang tahlilan itu dalilnya banyak sekali, nggak sedikit, gitu ya. Dari mulai kita datang ke rumah orang tahlilan, kita assalamualaikum, dalilnya ada. Absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Kan itu ada dalilnya hadis Nabi. Ya kan, kemudian kita senyum sama tuan rumah, dalilnya ada. Kata Nabi tabassuhuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak punya duit, mau sodako, senyum aja. Mau Pedi ya. Tuh, kayak Bang Mawi. Oh iya, saya senyum aja, saya sudah sodako. Gitu ya Bu. Jadi orang cemberut tuh amalnya dikit. Tapi orang yang banyak senyum, amalnya banyak. Sodakonya banyak. Tapi harus ada yang kita ajak senyum ya Bu ya. Iya. Iya. Iya, pohon arang-arang diajak senyum. Enggak bisa ya. Tahu nggak pohon arang-arang? Pohon gede diajak senyum aja. Jangan. Nah, senyum. Sodako. Nah, terus kita duduk. Jangan duduk kemudian duduk baca Fatihah. Fatihah kan umul Quran. Ya kan ibunya Al-Quran. Kita baca surah ayat kursi, hadisnya ada. Semua. Terus zikir, abdoli zikri, la ilaha illallah kata Nabi. Seutama-utama zikir, la ilaha illallah. Itu ada dalilnya semua. Ngebadek dalilnya. Kalau kata orang Betawi mah ngebadek. Banyak. Gitu. Nah, kita nggak tahu, tapi setelah seiring dengan kita ngaji lama-lama kita tahu, oh iya, nggak mungkin orang tua kita, ulama kita itu ya melakukan praktek ibadah tanpa dalil. Nah, itu yang pertama. Ada lagi iman yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu imanu ilmun, orang yang imannya dengan ilmu, wahwa ma'rifatul aqaid. Jadi orang-orang yang mengetahui akidah itu biadillatiha, dengan dalil. Wa hadza min ilmil yakin. Ini disebut dengan ilmu yakin. Nah, jadi orang yang ngikut, orang yang beragama, orang yang sholat, tapi dia tahu dalilnya, gitu ya. Dengan dalilnya dia tahu. Nah, ini biasanya orang yang memang orang alim, gitu ya. Orang alim. Nah, kita boleh ikut dengan mereka boleh. Namanya ilmu yakin. Gitu. Kita tahu namanya ilmu yakin. Yang ketiga yang lebih tinggi. Al-imanu iyanun. Iman itu iman iyan. Wahuwa ma'rifatu bimuraqabatil qalbi. Orang yang mengetahui Allah dengan hatinya. Tuh, jadi dia itu udah tingkatannya udah tinggi nih, udah para orang-orang soleh, orang-orang alim, orang kiai. Ini yang bukan bicara dalil dia, udah bimuqarabatihi, dengan hatinya. Jadi dengan hatinya dia selalu mengaitkan dengan Allah, gitu ya. Dia jalan-jalan ke pantai, dia lihat laut begitu luas, biru membentang, sementara ombak menghempaskan diri ke tepian pantai. Dia lihatin, masya Allah. Ini ciptaan Allah luar biasa. Laut aja begitu indah. Bagaimana yang menciptakan laut? Jadi yang kelihatan Allah. Tuh, masya Allah. Yang kelihatan Allah. Tuh, itu namanya imannya udah tinggi. Udah di atas ilmu imannya. Dia main ke puncak, dia lihat gunung. Ya kan? Begitu indah, udaranya enak di puncak. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Kembali dia kepada Allah. Gitu. Ya, apapun yang dia lihat selalu yang dikaitkan dengan Allah. Ketika ada orang berbuat baik, oh itu bukan semata-mata dia, tapi Allah yang menggerakkan dia berbuat baik. Nah, itu namanya orang yang imannya, namanya al-iyan, iman yang ketiga nih tingkatannya, yang disebut dengan ainul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, dengan matanya. Jadi kalau Mekah diceritain tentang Ka'bah begini, dia yakin, dia percaya, itu namanya ilmu yakin. Ya, di Quran ada, di hadis ada tentang Mekah. Dia tahu dalilnya, itu namanya ilmu yakin. Tapi kalau dia kemudian udah datang ke Mekah, dia lihat Mekah, Masya Allah Ka'bah. Berarti dia namanya
ainul yakin. Dia ngelihat dengan matanya sendiri, mata kepala sendiri, ainul yakin. Ntar kalau dia udah di Mekah, dia tahu seluk-beluk kota Mekah, Ka'bah apa, lama tinggal di sono, itu namanya hakul yakin. Ya benar-benar udah paling tinggi tuh. Itu namanya tingkatan iman. Ya kalau kita mah paling tidak yang pertama, yang kedua, ya. Yang pertama imannya orang awam, ngikut aja kita mah sama kiai sama ulama. Yang kedua dikit-dikit kita belajar ngaji kayak begini nih biar iman kita naik tingkatannya. Jadinya ilmu yakin. Kalau ainul yakin, hakul yakin itu mungkin hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan anugerah kepada mereka. Gitu ya. Ini baru bicara iman nih, belum rukun iman belum. Baru iman doang. Ya, lama juga nih udah setengah jam tuh ya Pak Dia. Iya. Nah, yang paling tinggi hakul yakin. Nah, itu udah hakul yakin. Ahaduha iman yang pertama antuk mina billahi, beriman kepada Allah, pada Allah bi an ta'taqida anit tafsili annallaha ta'ala maujudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadisi. Jadi Allah artinya beriman kepada Allah, meyakini bi an ta'taqida alat tafsili atas dalil-dalil yang rinci bahwasanya Allah Ta'ala maujud. Allah itu ada, maujud. Harus kita yakin di hati kita bahwa Allah itu ada. Apa bukti adanya Allah, Bu? Adanya langit dan bumi, adanya manusia. Nah ini tuh, itu namanya kita beriman kepada Allah. Kita yakin nggak mungkin ada langit ada bumi kalau tidak ada yang menciptakan. Ya. Maujud, terus qadimun, terdahulu, qadim. Jadi Allah itu wal awalu wal akhiru, nggak ada awal nggak ada akhir. Harus kita yakin bahwa sebelum ada kata-kata Allah, Allah udah ada. Gitu. Sebelum orang ngucapin ya Allah, Allah udah ada. Tuh. Sebelum ada langit, ada bumi, Allah udah ada. Gitu. Allah nggak ada akhir, nggak ada awal, nggak ada akhir, baki, kekal, nggak punah. Kalau punah namanya makhluk. Nah, kalau Allah itu baki, ya, artinya kekal. Kan orang-orang dulu tuh nyai saya kalau suka ngajinya mah biasa aja, ngajinya nggak tinggi-tinggi, ngaji begini doang nih iman. Tapi luar biasa berkahnya luar biasa. Wujud kidamba mukhalafatul lil hawadisin qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Itu doang ngajinya tiap hari dibahas. Wujud artinya ada, ilokan Allah nggak ada gitu. Kalau orang Betawi kan gitu ya. Masa ilok, masa iya Allah kagak ada gitu. Wujud artinya ada, masa Allah nggak ada begitu ngajinya. Ya, wujud. Nyai saya kalau ngaji gitu, wujud artinya ada, ilokan Allah kagak ada, gitu. Ya, itu lil hawad mukhalafatul lil hawadisin. Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda, ya. Dan al-ijmalu anallaha kamalatin la tatanaha. Bahwasanya kesempurnaan Allah itu tidak ada akhirnya. Jadi kalau konsepnya sifat 20 itu ada sifat 20 wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisin yang dibuat oleh ulama itu hanya sebagian. Sebenarnya sifat-sifat Allah itu luas gitu ya. Jadi kesempurnaan nggak ada akhirnya yang namanya kesempurnaan Allah. Maka sempurnanya iman kita itu
harus meninggalkan 4 kalimat. Di sini ada nih, tapi saya tulis nih biar ringkas nih. Jadi kita harus ninggalin aina, kaifa, mata, kam. Aina, di mana Allah? Jangan pakai nanya di mana Allah. Berarti kalau kita nanya di mana Allah, Allah bertempat. Nah, nggak boleh. Allah tidak bertempat. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Kaifa, bagaimana Allah? Ya Allah enggak sama kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, gitu. Ya kan? Mata. Kapan Allah? Allah mah dari awal wal akhiru. Enggak ada awal, enggak ada akhir. Maka pertanyaan-pertanyaan kayak begini nih, berapa Allah? Allah satu. Maka kita harus jawab, qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu adalah esa satu. Allah itu satu. Tuh. Jadi kalau iman mau sempurna, jangan kita tanya keberadaan Allah. Aina Allah, di mana Allah? Berarti kan Allah bertempat. Dia di mana-mana. Gitu. Allah itu di mana-mana. Ini yang harus kita tinggalin kata-kata seperti ini. Kecuali pertanyaan anak kecil. Kalau orang gede ya nggak boleh. Itu nanti akan mengganggu, mengotori keimanan kita, kemurnian iman kita. Kita harus yakin bahwa Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam sifat, satu dalam zat, satu dalam perbuatan. Jadi Allah itu ahad, satu dalam sifat. Jadi sifat Allah itu cuma satu. Yang memiliki sifatnya Allah itu satu. Manusia nggak bisa memiliki kesamaan sifatnya dengan Allah. Walaupun mungkin namanya sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia juga punya sifat kasih, punya sifat sayang. Tapi sayangnya manusia, kasihnya manusia berbeda dengan kasihnya Allah. Kalau kita kan ngasih sesuatu sama orang, kita lihat dulu. Kadang-kadang ngelihat orang, ya kan, anak kecil dijajanin mulu, emaknya ternyata, iya, emaknya cakep, waduh, ya itu berarti kan ada sesuatu ya, ada udang di balik, lempeye, ya bakwan, ya, enak tuh Pak kalau lagi pas baru mateng ya, karena bicara makanan ya, tuh. Manusia kalau ngasih sesuatu biasanya dibatasin, ya Bu ya, dibatasin. Punya sifat pelit, emang dasarnya manusia pelit. Nah, makanya harus dilatih. Tapi Allah enggak. Allah kasih semua makhluknya. Mau orang muslim kayak mau orang kafir, semua Allah kasih. Semua makhluknya Allah kasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah melata di muka bumi ini binatang, semuanya Allah kasih rizkinya. Nggak ada yang mati kelaparan, semuanya. Cuma sebagai manusia kita tetap harus berusaha. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Apabila selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Usaha. Sebab hidup itu nikmat kalau usaha. Ya, nikmatnya hidup ada di usaha. Saking nikmatnya usaha, ngaji jarang ya. Orang sono ya, orang dekat rumah saya Bu, sini mah ngajinya rajin ya. Jadi saking nikmatnya usaha, ngaji jarang. Ntar kalau mau hajatan baru datang 2 minggu sebelum hajatan biasanya ngaji 2 kali. Minggu kedua nyebarin undangan, Pak maaf Pak bagiin undangan. Orang sono Pak. Jadi sifat Allah itu sifatnya beda. Allah itu ahad. Satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam perbuatan. Dalam zatnya Allah itu beda. Kalau manusia terdiri dari unsur-unsur. Ada air, ada darah, ada daging ya kan? Ada ruh, ada unsur tanah, ada unsur ruh manusia. Tapi kalau Allah tidak. Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Kayak komputer, motor, ada unsur-unsur ya Pak ya, banyak ya.
bagian-bagiannya. Salah satu nggak ada, nggak bisa jalan. Tapi kalau Allah tidak. Esa dalam zat, esa dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan Allah hanya Allah yang melakukan. Allah tidak butuh bantuan kepada makhluknya. Kalau manusia butuh bantuan. Itu bedanya makhluk dengan khalik gitu. Ya, jadi Allah itu esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan. Esa dalam beribadah ada, artinya kita ibadah hanya kepada Allah. Ini baru ngebahas tentang Allah nih ya Bu ya. Insya Allah. Jadi, nah Allah itu adalah nama sifat yang sudah terkumpul semua sifat-sifat Allah. Di dalam yang ada yang Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu semua ada di dalam lafaz Allah. Jadi ketika kita menyebut Allah, berarti semua sifat kesempurnaan ada di dalam makna Allah. Dan setiap manusia itu ada yang namanya fitrah, potensi ketuhanan. Sekalipun dia mulutnya enggak ngaku Tuhan, kayak orang-orang ateis, tapi tetap dia enggak akan pernah bisa lari daripada Tuhan. Enggak bisa. Suatu waktu mungkin dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia lupa diri, lupa daratan, lupa keluarga, lupa kepada Allah. Tapi satu masa suara fitrahnya akan datang kepada dia. Akan terdengar di hati kecilnya. Ketika dia sedang merenung, ketika dia sedang sendiri di musola Nurul Huda. Dia duduk, dia perhatiin masa-masa lalu dia, hidup dia. Akhirnya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin ngaji, ingin baca Quran, ingin taubat kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan suara fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Allah lah yang telah menciptakan fitrah manusia. Itu namanya suara fitrah. Ingin berbuat baik, ingin silaturahmi, ingin ngaji. Ini suara fitrah ini. Suara fitrah. Tuh. Tapi kadang-kadang suara fitrah kecil suaranya karena urusan dunia, maksiat, dosa. Tuh. Suara fitrah. Nggak bisa manusia meninggalkan Allah. Nggak bisa. Selama manusia masih punya rasa takut, selama itulah manusia butuh dengan Tuhan, dengan Allah. Gitu. Lihat orang Korea Utara. Dia kan nggak punya agama. Ateis ya. Dia nggak mengakui Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi anak-anak sekolah di sana setiap hari Sabtu kabarnya mereka pada ziarah ke makam pemimpin Korea Utara. Namanya si siapa Pak Edi? Mao Zedong apa siapa? Itu Cina ya? Iya, itu mereka berziarah. Mereka ngangkat tangan, doa. Lah, dia nggak pada punya agama, tapi dia ziarah. Ziarah kan tradisi orang agama. Iya kan? Doa ngangkat tangan, nah sama siapa dia mintanya? Nah itu, ya kan? Nggak bisa manusia. Nggak bisa orang yang ateis nggak ngaku Tuhan. Dia ujung-ujungnya sebenarnya dia nggak bisa ninggalin Tuhan. Allah itu lafadz yang apabila dihapus tetap Allah. Allah alif lam ha. Alif dihapus jadi lillah. Bagi Allah. Lamnya dihapus lagi dah. Jadi lahu baginya. Nyanya siapa? Allah. Lamnya dihapus lagi tinggal hu. Hu-nya tuh artinya siapa? Dia. Dianya siapa? Allah. Makanya orang ada yang zikirnya cuma hu doang. Hu. Zikir apa? Habis makan sambal bang? Enggak, lagi zikir. Hu. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan diomelin Pak Edi kalau ada orang zikir. Hu. Biarin itu Allah. Dia lagi bukan, itu lagi nyebut Allah. Ya. Kayaknya kepanjangan Allah. Hu aja dah. Hu. Enggak apa-apa Pak RT. Enggak apa-apa, jangan disalahin. Kalau disalahin berarti ngajinya kurang, tauhidnya kurang, ngaji tauhidnya kurang. Jadi boleh. La ilaha illallah. Kalau tahlil kan lama tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallahu. Gitu ya. Gue mau ujungnya aja. La ilaha illallah. Hu. La ilaha illallah. Hu. Gitu doang.
Giran bawa besek aja 2. Waduh, parah. Ya, oh iya. Udah gitu jeruk 3 habis sama dia, diambil. Ustadz dibagiin 1 nih Pak Ustadz. Cakep banget lagi Ustadz duluan 1, yang 3 buat dia. Luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi nggak bisa manusia. Sebab memang manusia itu dari lahirnya udah ada potensi ketuhanan, udah dirinya itu Allah udah ada. Ya. Jadi ketika kita dulu di alam azali, ketika kita seluruh manusia diciptakan, Allah udah nanya sama kita, alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Kita udah bikin perjanjian itu sama Allah. Maka semua kita ngomong tuh di alam azali, qalu bala sahidna. Ya. Makanya kenapa Nabi dan Rasul itu diutus? Untuk mengingatkan manusia akan perjanjiannya dulu. Bahwa dia dulu udah berjanji. Bahwa dia nanti, dia percaya, dia yakin kepada Allah. Tuh, begitu. Jadi kita nggak bisa ninggalin. Sebejat-bejatnya manusia, brengsek-brengseknya manusia, satu saat dia akan kembali kepada Tuhannya. Dia akan kembali kepada Allah. Gitu. Ya Bu ya? Gitu. Jadi makanya kita kalau anak kayak susah banget diajak sholatnya, bacain Fatihah aja dah. Kirimin Fatihah, kita minta aja sama Allah. Ntar juga dia akan kembali. Ya. Itu yang namanya suara hati, ya. Suara fitroh. Tuh. Jadi orang kalau udah nikmat, ketika dia zikir nikmat, maka tuh hilang tuh segala ketergantungan kecuali kepada Allah. Jadi yang ada tuh hanya Allah. Hanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada upaya melainkan pertolongan Allah. Gak bisa kita ngaji nih kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya Nabi doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. Berarti mau doa aja minta tolong. Berarti perlu power, tenaga. Gak bisa kita. Ibadah tuh gak bisa kalau mata-mata. Semua karena pertolongan Allah. Udah. Ngaji itu semua karena pertolongan Allah. Kita kembalikan. Jadi ketika kita tauhidnya udah kuat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang jadi sandaran hidup saya. Maka ketika kita kena musibah, kita nggak terlalu oleng, nggak terlalu putus asa, karena kita udah punya tauhid. Kita kembalikan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi sandaran saya, gitu. Bukan yang lain, hanya Allah, gitu. Ya. Hasbunallah. Maka orang-orang yang tauhidnya udah kuat, apapun yang terjadi dia selalu kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Itu. Dan itu bukan cuma buat orang yang mati. Mati lampu nih. Kita ngucapin innalillahi wa inna raji'un. Siapa yang meninggal Pedi? Enggak, lampu mati. Ya, yang nanya nggak jarang, ya, nggak paham berarti. Jadi pokoknya semua yang tidak menyenangkan buat kita apabila terjadi, Bu, kita ngucapinnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi dapat nikmat, kita ngucapin alhamdulillah. Jangan mati lampu. Buset, mati lampu. Aduh. Ya kan? Enggak boleh. Jadi orang beriman itu ucapannya selalu yang keluar itu tauhid semuanya. Orang meninggal innalillahi wa inna raji'un. Musibah innalillahi wa inna raji'un. Dapat nikmat alhamdulillah. Ya Allah, hari ini habis ngaji disediain kopi. Iya enggak? Buah kecapi, dimakan leluwe. Kalau ngaji ada kopi, ada kue. Alhamdulillah. Ini umpamanya nih. Umpamanya itu kita nikmati, syukur. Syukur. Ya. Gitu ya. 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 Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah ke dalam keyakinannya, maka turun malaikat wal alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih gitu ya, jangan takut kepada Allah. Enggak ada takutnya. Tuh. Hanya orang kehilangan pegangan itu karena tauhidnya tidak kuat.
tidak dikembalikan kepada Allah. Ketika dapat nikmat lupa diri, lupa daratan, ketika kena musibah putus asa. Ya kan? Nah itu makanya kita kembalikan. Semuanya terjadi atas izin dan kehendak dari Allah. Ya. Nah ajaran semua nabi sama yang membawa ajaran tauhid, yaitu mengimani kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun gitu. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu Muhammad, kata Allah, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Siapa akunya? Ditafsirkan dalam surah Toha kalau nggak salah. Innani anallah la ilaha illa ana. Akunya ini adalah innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka beribadalah kamu mendirikan sholat. Gitu. Ya sama, semua nabi ajarannya, estafetnya sama. Membawa ajaran tauhid. Makanya manusia tidak bisa melihat wujudnya Tuhan. Nabi Musa dulu pengen ngelihat wujudnya Tuhan. Ya Tuhan, saya pengen ngelihat wujudnya Tuhan. Kata Allah, coba Musa lihat tuh gunung. Ditampakkan nama Allah cahayanya, baru cahayanya Allah. Pecah itu gunung. Nabi Musa tersungkur, pingsan. Oh, sejak itulah Nabi Musa enggak mau lagi mau lihat Allah. Enggak bisa, baru cahayanya sudah hancur gunung. Ya. Jadi nggak bisa, manusia nggak akan bisa melihat. Jadi manusia agung pun kayak Nabi Musa nggak bisa. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Iya Bu ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Kenapa kampret nggak bisa ngelihat matahari? Ya, tahu nggak kampret? Apapun namanya apa? Kalau malam, kalong. Tuh kalau kita ke RSUD Tangerang tuh ada pohon gede tuh. Tuh malam tuh banyak tuh kalong tuh. Tapi kalau pagi mah nggak ada itu. Nggak ada yang keluar. Pada tidur. Kenapa dia nggak berani tuh kalong tuh kampret? Kampret keluarnya malam doang. Kalau pagi dia nggak mau keluar. Karena dia tidak, matanya itu tidak bisa melihat matahari. Silo. Tuh. Jadi dia nggak bisa kalau ada cahaya, kampret. Tuh. Tapi bukan berarti kampret tidak percaya adanya matahari. Dia nggak bisa ngelihat matahari, bukan berarti matahari nggak ada. Matahari ada, cuma matanya aja yang mempunyai keterbatasan. Tuh. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada. Contohnya angin. Angin kan nggak kelihatan, tapi ada. Tuh warnanya merah Pak Ustadz. Itu mah bukan, dikerokin. Ya itu mah kerokin, badannya pada merah. Ya itu mah angin, habis pulang mancing ke Sungai Tahang. Itu angin gede, Tanjung Burung. Itu anginnya kenceng, habis dari sini jalan nggak makan. Gitu, ngerokok doang sama ngopi. Akhirnya masuk angin. Bukan berarti angin nggak ada, angin tetap ada. Tuh, ya. Jadi iman kepada Allah, kita percaya bahwasanya Allah itu ada, ya. Buktinya apa? Adanya alam raya, seluruh isinya. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana onta diciptain sama Allah? Binatang yang luar biasa, lagi duduk aja onta bawa barang, naik bisa dia. Kita tidur dibangunin sama bini marah-marah, ya kan? Ya onta lagi duduk aja, lagi tidur, bawa ditaruhin barang, dia bisa bangun. Tuh, onta minumnya aja, ya kan sedikit tapi dia bisa bertahan kuat. Oh, ya, onta. Ular makan tikus satu, itu bisa 4 bulan Bu nggak makan. Tuh ular makanya makan tikus satu buat 4 bulan. Kalau kita kan makan terus, ya kan? Makan terus. Buas manusia mah, karena sifat punya, iya kan? Udah punya ini, mau ambil ini. Udah kayak monyet dah. Ya, lebih monyet daripada monyet manusia mah. Ya mohon maaf ini ya. Emang begitu kan? Lebih monyet daripada monyet manusia mah. Kasih pisang, ambil yang kanan, tangan kiri. Kakinya di mulut. Itu monyet. Tapi manusia lebih daripada monyet. Ya, pangkat, jabatan, udah semuanya punya.
Masih aja orang masih dimatiin juga. Iya, anak buahnya aja dimatiin ya kan? Karena masalah dunia gitu. Tembak menembak. Yang mati apa? CCTV. Wah, CCTV yang mati ya. Saya juga bingung. Ya, aduh. Makanya anak saya udah gede jadi apa deh? Polisi. Jangan, ntar ditembak sama komandan ya. Ya, jadi pemadam aja. Tempatnya basah saya bilang. Pemadam kan basah ya, nyemprot mulu. Ya jangan jadi polisi, Neng. Engkong saya tuh orang Betawi itu dulu nggak ada. Makanya bener ya tuh orang dulu ya. Gua nggak mau anak cucu gua jadi polisi. Gitu dulu tuh. Dulu orang tua. Engkong kita ngomong begitu tuh. Terbukti kebenarannya tuh. Iya, ya. Jangan. Kan nggak kenal emak, nggak kenal bapak. Kata dia gitu. Kerja mulu habis. Ya tapi ada juga yang baik mah polisi. Ya. Ada yang soleh. Ya. Ada yang jujur ya. 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 Patung polisi ya. Nah, rasa yang ada kalau kita masih ada rasa takut, rasa cemas, rasa cinta, berarti di dalam hati kita masih ada Tuhan. Tuh, ya. Nah, itu yang pertama tuh, ya. Pertama beriman kepada Allah. Ini baru satu doang nih Bu ya, beriman kepada Allah. Insyaallah nanti kita terusin lagi tentang beriman kepada para malaikat. Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Ini baru satu nih, sebenarnya mah kalau mau dijelasin dalam nih. Ya, takut kemalaman, takut sampai jam 2 kita. Ya, Pedi ya, silakan Pedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya tidak terlalu terkait dengan yang sekarang, tapi terkait dengan pertemuan yang lalu tentang babul ikhlas, bab ikhlas. Ada kalanya kita mendapati dalil-dalil atau riwayat-riwayat tentang fadilah atau keutamaan. Misalnya yang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, keutamaan membaca surat Al-Baqarah, dan keutamaan-keutamaan lain. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah jika kita beramal karena tujuannya untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan itu masih dalam kerangka ikhlas, dianggap ikhlas, atau belum ikhlas karena motivasinya semata-mata fadilah? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam arkanul iman kan yang terakhir ada, walaupun belum dibahas nih Ustadz, mohon maaf, ada masalah takdir atau qada dan qadar. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang mati atau meninggal karena bunuh diri merupakan bagian dari takdir Allah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya ini sebenarnya tidak menyangkut masalah ini. Ini bab ikhlas. Sebenarnya sih ntar minggu depan insya Allah kita akan bahas. Masih dalam kaitan bab ikhlas. Ya, bagaimana kalau orang ibadah itu mengharapkan padilah-padilah, keutamaan kayak duha, semoga rezekinya dilancarin ya Bu ya, baca al-waqiah gitu ya. Jadi ya, apakah itu ikhlas atau tidak? Ikhlas itu sebenarnya ada tingkatannya juga Bang Diki. Jadi enggak semua sama tingkatan ikhlas. Nah, tingkatan ikhlas itu yang paling rendah adalah dia beribadah sama Allah, tapi dia masih mengharapkan dunia. Nah, ini kayak kita lah, kayak kita ya kan. Kita masih minta kan kalau habis sholat, ya Allah, murahkan rezeki, panjangin umur, mudah-mudahan usaha saya lancar nih ya Allah. Ntar kalau lancar mah pengajian biarin dah beres, nasi uduk saya yang tanggung gitu Pedi ya. Ini contoh ini mah contoh gitu. Nah itu tetap ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas orang awam. Ya nggak apa-apa. Ya kita ibadah tapi kita masih berharap dunia nggak apa-apa. Ada lagi ikhlas yang agak tinggi tuh, ikhlasnya udah nggak ngarepin dunia. Dia mah ngarepinnya, ya Allah semoga saya meninggalnya husnul khotimah gitu. Ya Allah biar meninggalnya saya dalam keadaan baik. Jadi dunia mah udah saya nggak ngarepin. Saya kejar-kejar juga ya segini-segini aja saya dapatnya. Iya, udah dari dulu saya kerja
sikut kiri, sikut kanan ya kan. Nggak capeknya doang saya dunia. Udahlah. Nah ikhlasnya lebih tinggi tuh Bu. Ngarepinnya udah saya mah yang penting biar meninggalnya husnul khotimah, diampuni dosa saya. Nah yang ketiga tuh ikhlas paling tinggi tuh Bang Diki. Itu ikhlasnya udah nggak ada, menapikan manusia. Saya mah ibadah nggak ngarepin sorga, nggak ngarepin neraka. Ya nggak, mau masuk neraka silakan, masuk sorga silakan. Saya mah nggak, pokoknya saya mah ibadah cuma satu. Status saya ini sebagai hamba Allah, udah cukup. Saya mengaji nih karena saya hamba Allah jadi saya ngaji. Ya udah gitu dong, itu udah tinggi tuh. Udah nggak ada hubungannya sama manusia. Masya Allah ngaji lu rajin banget. Nggak perlu, nggak ngaruh lu mau muji juga. Sampai mulut tuh berbusa juga nggak ngaruh. Karena gua ibadah, karena status gua sebagai hamba Allah. Oh, udah. Biar dicaci maki apa, biar caci maki aja nggak apa-apa. Orang gua mau bukan orang mulia, orang banyak dosa, buruk. Jadi orang kalau udah merasa, yang jadi masalah kan merasa. Kalau merasa baik, merasa pintar, merasa kaya, ketika dikritik orang marah. Tapi kalau merasa buruk, merasa nggak bisa, merasa bodoh, dikritik emang gue mau orang bodoh, emang gue mau orang miskin, gitu. Gitu. Jadi jangan pernah merasa hidup. Nah itu statusnya udah tinggi tuh Bang Diki ya. Itu ikhlas tuh Bu. Jadi ibu ngaji, gue mah nggak ngarepin apa-apa. Ada besek kayak enggak kayak gue mah ngaji aja. Pokoknya ya ada ibu-ibu nggak ngaji, ibu ngaji rajin amat kan Nur Huda. Pokoknya mau rajin, ya Allah yang bikin saya rajin, gitu aja. Yang saya bisa rajin Allah, udah gitu aja. Itu namanya ikhlas. Tuh. Yang Diki ya. Yang kedua tadi apa tuh tadi? Bunuh diri apakah termasuk takdir Allah? Maka sebenarnya ada di hadis, orang yang beramal dengan amalan ahli sorga, ujung hidupnya kata Nabi, dia itu beramal dengan amalan ahli neraka. Karena takdirnya mendahului dia meninggal. Jadi orang ibadah, jadi kita jangan merasa yakin Pak, kita ibadah nanti kita masuk sorga. Belum tentu, ntar ujung hidup kita ketahuan. Jadi orang itu ntar akhir hidupnya ketahuan. Ada orang yang beramalan amalan ahli neraka. Tiap hari kerjaannya berbuat judi, maksiat, dosa semua. Tapi ujung hidupnya dia beramal dengan amalan ahli sorga. Akhirnya dia masuk sorga. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Gitu ya. Takdir baik dan buruk kita nggak ada yang tahu. Gitu ya. Umur kita berapa, jodoh kita di mana. Nanti kita husnul khotimah atau tidak, matinya baik apa tidak, termasuk yang bunuh diri itu. Kita nggak tahu, bisa jadi itu merupakan memang ketentuan Allah. Dia mungkin baik, tapi akhir hidupnya memang udah ketetapannya. Kita nggak tahu kehidupan, karena memang takdir itu kan misterius problem. Kita nggak bisa mencerna sesuatu yang bukan di bidang kita. Artinya kayak alam gaib, malaikat, Allah, kubur, bagaimana terjadinya. Itu kan kita wajib hanya mengimani dengan hati. Tapi dengan akal kita nggak bisa. Termasuk takdir. Kita juga nggak tahu takdir kita. Nanti kita meninggalnya bagaimana kita nggak tahu. Cuma kita hanya menjalankan saja perintah Allah. Walaupun tadi mungkin orang ada yang meninggal bunuh diri atau tenggelam atau sebagainya. Bisa jadi merupakan takdir Allah. Memang jalan hidupnya seperti itu. Dia ditakdirkan seperti itu. Gitu. Ya Bang Diki ya. Jadi saya nggak bisa ngejelasin secara analisa tentang takdir. Jadi semuanya kembali kepada hati karena cinta. Nggak bisa. Iya, tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Semua terjadi itu ada wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Dan tidaklah terjadi itu kebaikan kecuali dari Allah semuanya. Ya, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Dan apapun yang terjadi kepada dirimu itu juga yang buruk itu karena salah kamu gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kembali kepada kita, kalau yang baik dari Allah, yang buruk itu sebenarnya dari perbuatan kita. Walaupun hakikatnya Allah yang menetapkan. Tapi kita sebagai manusia takdir itu, kita ditakdirkan. Umpamanya ketentuannya kita jalan nih. Udah di pinggir kita jalan. Supaya kita menghindar daripada kecelakaan. Tapi udah di pinggir, masih keserempet juga kita. Berarti takdir.
Jadi artinya tetap ada ruang usaha bagi kita gitu. Miskin umpamanya ditakdir miskin, tapi kan kita tetap usaha. Kalau memang miskin juga emang udah takdir, ya. Ya enggak? Nyari jodoh yang paling cakep, waduh, semuanya pacarnya ada 13, ya kan? Tapi ujung-ujungnya dapatnya jelek, ya memang ditakdir. Jangankan iya enggak, yang dibawa nyelawat aja malu. Aduh ya Allah. Ya, Neng, Bang ikut dong Bang, nyelawat jangan Neng, gue malu. Saya punya bini diajak nyelawat malu. Saking jeleknya ya kan, itu takdir. Ya, kita kan nggak tahu. Yang penting usaha. Ya, jadi kita mintanya sama Allah, ya Allah, saya akhir hidup saya tuh husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, matikan saya dalam husnul khotimah. Kita nggak tahu perjalanan terakhir dari hidup kita, detik-detik terakhir ya. Gitu ya. Ya, gitu ya Bang Diki ya. Jadi itu persoalan goib, persoalan alam metafisika kalau kata orang kuliahan mah ya. Nah, jadi udah. Ada satu lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Udah, oke. Kalau nggak ada kita tutup pengajian kita dengan bacakan wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Edi, doa. Astagfirullahaladzim, malakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jabil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma barik ala hadzal bait, Allahumma barik fi jama'an nurul huda, Allahumma barik fi jama'an nurul huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.